Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah memberikan serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terkhususnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyusun makalah manajemen perubahan yang berjudul Aktivitas Pokok dalam Implementasi Suatu Perubahan. Sholawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Nur Aslami MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 Manajemen Perubahan izin mempresentasikan makalah yang telah kami susun. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Juwita Putri Wulandari selaku moderator dan pemateri kedua. Selanjutnya ada Nugraini Hidayana selaku pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Saidina Putri selaku pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nugraini Hidayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugraini Hidayana sebagai pemateri pertama. Saya akan membawakan materi yang berjudul Inisiasi dan Perencanaan Proyek. Fase di mana pendekatan strategis untuk manajemen perubahan, yang mana itu harus ditentukan di perencanaan proyek, yang mana itu terkadang bahkan bisa mempengaruhi cara proyek diatur dan dikembangkan. Mengembangkan fase ini bersama dengan pemimpin proyek memungkinkan penyelesaian dan integrasi pada fase awal proyek. Pada akhir fase ini, rencana manajemen perubahan strategis pada fase awal proyek. Dan pada fase perubahan strategis harus disiapkan dan disetujui. Selain itu, rencana harus dibuat, harus diintegrasikan ke dalam jadwal kegiatan proyek. Di bawah ini adalah beberapa tindakan yang merupakan bagian dari fase proyek ini, yaitu 1. Menentukan dan menyiapkan sponsor pada proyek. Pemahaman yang baik tentang peran mereka jika bersedia mengerjakan proyek merupakan praktik yang baik untuk melibatkan sponsor dengan mendiskusikan pandangan mereka tentang proyek, tujuan yang dicapai, manfaat yang diharapkan, dan dampak proyek. Melakukan pelatihan untuk penyelesaian dan memobilisasi sumber-sumber. Ada beberapa organisasi yang mulai menerapkan pendekatan struktur untuk perubahan organisasi, yang mana itu perlu mendidik sumber-sumber dan pemimpin mereka apa itu pendekatan, apa yang dilakukannya, dan apa yang diharapkan darinya. Dan yang ketiga, menentukan identitas dan tujuan proyek. Tujuan dari perubahan adalah faktor pendorong utama, kalimat yang meyakinkan yang mengatakan apa yang perlu diubah. Yang keempat adalah klarifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan. Pemeta pemangku kepentingan untuk mendukung manajemen perubahan. Yang kelima adalah menentukan peran dan tanggung jawab proyek. Mempertahankan struktur organisasi sederhana mungkin. Pemahaman yang jelas tentang peran setiap orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proyek merupakan dalam mendorong perubahan dan mengurangi ketegangan antara pemangku kepentingan. Yang keenam, menyesuaikan lingkungan fisik dengan kebutuhan proyek. Yang paling utama yaitu untuk memastikan setidaknya semua faktor yang nyaman dan sehat tercapai sepenuhnya. Yang ketujuh adalah perencanaan, penugasan, dan pengembangan tim. Dalam sebuah proyek besar, terutama ketika orang ditransfer dari pekerjaan mereka yang biasa untuk dialokasikan secara eksklusif untuk proyek, diharapkan bahwa mereka memiliki kekhawatiran tentang masa depan mereka dalam organisasi.
Dan yang ke-8 adalah menilai kecenderungan perubahan dan dampaknya. Kadang ada perubahan yang memungkinkan membawa kerugian ataupun paling tidak persepsi kerugian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedewasaan untuk menghadapi kerugian memiliki dimensi organisasi yang mempengaruhi perilaku kolektif dan dimensi individu yang berhubungan dengan bagaimana setiap orang memiliki perubahan. Yang ke-9 adalah rencana kick-off proyek. Kick-off proyek merupakan tonggak terpenting sebagai sinyal awal untuk jalur selanjutnya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah mengembangkan rencana strategis manajemen perubahan. Seperti yang sudah kita ketahui, rencana strategis untuk manajemen perubahan adalah hasil utama yang dapat dikembangkan selama fase perencanaan proyek. Selain mengatur informasi yang dikumpulkan selama fase proyek ini dan strategi manajemen dan abstraksi Demikian itu saja penjelasan materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum. Baiklah, saya Juwita Putri Wulandari akan menyampaikan materi yang berjudul Peran Perubahan Terhadap Kemajuan Organisasi. Hakikat perubahan adalah menciptakan kondisi atau suasana yang lebih baik. Organisasi bisa bertahan hanya melalui perubahan tersebut. Setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi harus diawasi karena efektivitas organisasi bergantung pada bagaimana organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan sebuah perubahan dalam organisasi, banyak faktor yang bisa menghambat terjadinya perubahan tersebut. Di antara faktornya adalah budaya organisasi yang menolak perubahan serta kepemimpinan yang lemah. Setiap organisasi memiliki tujuan atau sasaran perubahan yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan pendorong yang mendorong perubahan organisasi dan perubahan yang dibawa oleh teknologi informasi. Perubahan organisasi bisa saja terjadi seiring dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan di masyarakat. Masyarakat juga menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di lingkungan juga bisa menghasilkan perubahan yang baik karena sebagian besar masyarakat mengalami perbaikan atau perubahan taraf hidup dan penghidupannya. Dan ada juga sebagian kecil masyarakat menyatakan tidak ada perubahan karena mereka tidak mau. Perubahan organisasi sosial seharusnya berubah menjadi lebih baik tergantung dari cara pandang pribadi yang dirasakan oleh setiap orang. Karena tidak semua masyarakat bisa memiliki pendapat yang sama dan tidak mengalami perubahan yang sama juga. Maka dari itu, untuk mencapai perubahan organisasi yang progresif, harus fokus pada peningkatan kemampuan dalam menghadapi tantangan maupun peluang yang bisa menimbulkan masalah. Maka dari itu, perubahan yang terjadi di organisasi harus diarahkan pada perubahan perilaku seseorang maupun proses yang terjadi di organisasi tersebut agar perubahan yang dilakukan lebih efektif untuk mencapai tujuan, seperti menciptakan organisasi yang efisien dan fleksibel. Sehingga di organisasi tersebut tidak hanya mengalami perubahan perbaikan, namun terjadi kemajuan dalam organisasi tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan perubahan berhasil bila kuat dan tahu bagaimana melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan tidak memungkinkan pemimpin untuk mandiri, tetapi membutuhkan sebuah komitmen. Dalam komitmen organisasi, Kurniawan menjelaskan bahwa keterlibatan harus dipertahankan. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan komitmen organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Saidina Putri akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Motivasi perubahan.
Motivasi adalah kemauan untuk berusaha keras agar mencapai tujuan organisasi dan prasyaratnya, yaitu kemampuan untuk menanggapi kebutuhan individu. Nah, sehubungan dengan teori, ada dua faktor yang dikemukakan oleh Desi di bukunya tahun 2020, yang mana ia menetapkan bahwa manusia dalam pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu salah satunya kebutuhan, yang mana komponen-komponennya adalah yang pertama ada faktor motivasi. Faktor ini dikemukakan oleh Pramesti di bukunya tahun 2017, yang mana yaitu faktor ini merupakan faktor motivasi yang mempengaruhi kebutuhan psikologis seseorang berupa rasa kelengkapan dalam bekerja, yang mana itu terdiri dari prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan potensi diri. Faktor yang kedua yaitu faktor pemeliharaan. Faktor ini merupakan faktor-faktor pemeliharaan yang berkaitan dengan sifat manusia yang menginginkan kedamaian fisik, yang mana itu terdiri dari gaji, kondisi kerja, administrasi, dan kebijakan perusahaan, hubungan antar pribadi, dan kualitas supervisi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 9 meminta maaf apabila ada pemaparan materi yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.